Salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semua. Kebaktian minggu ini akan dilayani oleh Bapak Rindolo Sumario MDiv. Mari kita bersatu teduh sejenak. Mari jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Dan pada saat ini kita dipanggil untuk beribadah kepada Tuhan. Dan minggu ini adalah minggu yang terakhir dalam rangkaian ibadah bulan kepemimpinan. Dan dalam ibadah ini kita diajak untuk memahami dan menghayati diri kita sebagai garam di tengah-tengah dunia ini. Ibadah minggu ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin.
Damai Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Jemaat silakan duduk. Di dunia yang dilandasi semangat persaingan, acap kali mendorong orang untuk melakukan segala cara untuk menang, menjadi yang teratas dan yang terkemuka. Pemenang akan memimpin dan pemenang akan menguasai segala sesuatunya. Tetapi pemenang dan pemimpin yang seperti ini tidak akan pernah mampu menghadirkan damai sejahtera yang sesungguhnya. Pemimpin sejati adalah pemimpin yang menghadirkan damai sejahtera. Pemimpin yang menjadi garam bagi sekelilingnya. Dan itulah pemimpin yang dijiwai spirit kerajaan Allah. Jemaat yang terkasih, sekarang marilah kita menyatukan hati kita untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengakui segala dosa dan kesalahan kita. Saya persilakan kepada jemaat untuk menaikkan doa pengakuan dosa terlebih dahulu. Ya Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan kami datang untuk mengakui segala dosa dan kesalahan kami di hadapan-Mu. Karena Tuhan telah mempercayakan kepada kami untuk menjadi pemimpin yang mestinya menghadirkan damai sejahtera di lingkungan kami, baik di tengah keluarga kami, di tempat kami bekerja, atau di lingkungan masyarakat kami. Tetapi kami seringkali tidak melakukannya. Tidak jarang kami menggunakan kekuasaan, kemampuan, dan kedudukan kami untuk mencari kesenangan dan kepentingan diri kami sendiri. Itu sebabnya kehadiran kami tidak menghasilkan perubahan apapun dalam lingkungan kami. Kami mengakui dan menyesali dosa-dosa kami ya Tuhan. Dan kami memohon belas kasihan-Mu dan pengampunan dari-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin.
Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita hidup di dalam anugerah Tuhan dengan mengingat firman-Nya yang tertulis dalam Yesaya 1 ayat yang ke-18 berbunyi demikian. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Marilah kita menyatakan damai kita dengan saling mengucapkan salam damai. Mari dengan sukacita kita merespon pengampunan Tuhan dalam hidup kita dengan menyanyikan KJ 436 bait yang pertama dan yang kedua, lawanlah godaan. Jemaat silakan duduk. Mari kita berdoa sebelum kita membaca bagian-bagian firman Tuhan dan kita merenungkannya. Mari kita berdoa. Bapa yang kami muliakan di dalam Yesus Kristus, sungguh kami bersyukur ya Tuhan, di mana pada saat ini Tuhan memanggil kami untuk kami bersama-sama duduk sejenak, mendengarkan apa yang Tuhan mau sampaikan bagi kami melalui kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Kami mohon kiranya Allah Roh Kudus yang menerangi setiap hati dan pikiran kami semua, supaya kami sungguh-sungguh dapat mengerti, memahami, dan kami memiliki hati yang terbuka untuk menyambut dan menghidupi kebenaran firman Tuhan ini. Kami siap ya Tuhan untuk mendengarkan apa yang Tuhan mau sampaikan. Berfirmanlah dan berbicaralah kepada setiap kami pribadi lepas pribadi. Di dalam Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab kita akan membaca dari Injil Markus pasal 9 ayat 38 sampai ayat yang ke-50. Injil Markus pasal yang ke-9 ayat 38 sampai ayat yang ke-50. Demikian bunyi firman Tuhan. Seorang yang bukan murid Yesus mengusir setan. Kata Yohanes kepada Yesus, "Guru,
kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita. Tetapi kata Yesus, jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dibuang ke dalam laut. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Di tempat itu ulat tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika kakimu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam. Karena setiap orang akan digarami dengan api. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah, menaruh dalam hatinya dan melakukannya. Haleluya. Baik Bapak Ibu dan saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema kita di minggu terakhir bulan kepemimpinan adalah kamu adalah garam. Ya, kalau mengacu kepada perkataan Yesus dalam Matius pasal yang kelima ayat 13 sampai 16, di situ Yesus melengkapinya dengan berkata, kamu adalah terang dunia, kamu adalah garam dunia. Tidaklah mudah menjadi garam di tengah-tengah dunia yang penuh dengan dosa dan kejahatan. Tetapi itulah panggilan, itulah tugas yang Tuhan berikan kepada kita, kepada gereja. Baik Bapak Ibu dan saudara-saudara, mari kita langsung masuk kepada teks kita. Teks kita ada 3 hal yang dibicarakan sebenarnya. Ya. Ayat yang ke-38 sampai 41 berbicara tentang ada kasus di mana ada orang lain atau kelompok lain mengusir setan demi nama Yesus. Itu fakta dalam teks itu. Dan itu dilihat oleh murid-murid Yesus. Jadi bukan murid-murid Yesus, bukan pengikut Yesus, tetapi mereka telah mengusir setan demi nama Yesus. Nah, ternyata ini menjadi persoalan bagi para murid. Dan dalam hal ini diwakili oleh Yohanes. Dan respon para murid di situ ditampilkan bahwa Yohanes mencegah orang itu. Atau dengan kata lain, enggak boleh kamu melakukan itu. Karena kamu bukan murid Yesus.
Kamu bukan kelompok kami. Itu respon para murid dan itu dilaporkan kepada Yesus. Kami cegah itu Tuhan Yesus gitu. Nah, tapi yang menarik di sini adalah dari respon Yesus. Respon Yesus katakan justru sebaliknya. Jangan kamu cegah. Biarkan orang lain melakukan perkara-perkara yang baik, perkara-perkara yang benar, biarkanlah itu. Ya, biarkan itu. Dan Tuhan Yesus katakan kalau mereka bukan melawan kita, kenapa mesti harus dilarang? Dan seterusnya. Jadi respon antara para murid dengan respon dengan Tuhan Yesus itu bertolak belakang. Kalau murid-murid katakan ini menjadi persoalan karena bukan kelompok kita. Tapi Yesus katakan nggak apa-apa. Orang melakukan pekerjaan baik atas namaku nggak apa-apa. Apalagi itu untuk menyelamatkan orang lain. Itu bagian yang pertama, Bapak Ibu. Bagian yang kedua adalah ayat 42 sampai 48. Ini berbicara tentang penyesatan. Penyesatan. Dan bukan hanya penyesatan saja, tetapi ini Yesus juga berbicara bahwa persoalan penyesatan ini adalah persoalan yang sangat-sangat serius. Bukti keseriusan Yesus di sini, Yesus menjelaskan. Lebih baik kamu masuk ke surga dengan tubuh yang tidak utuh kalau memang bagian tubuhmu itu menyesatkan. Ini persoalan penyesatan luar biasa, sangat berat. Dan rupa-rupanya yang biasa melakukan penyesatan itu adalah dalam hal ini, ya kalau saya lihat dalam konteks Yesus adalah tokoh-tokoh agama. Termasuk para murid, hati-hati. Yesus sebenarnya mengingatkan di situ. Yesus sudah melihat di luar sana banyak tokoh-tokoh agama yang melakukan penyesatan, mengajarkan perkara-perkara yang tidak benar, dan itu dianggap benar menurut mereka. Padahal itu tidak benar, dan dampaknya sangat besar, sangat besar. Dan kalau itu dilakukan oleh para murid, dan Yesus katakan celaka kalau itu dilakukan oleh para murid. Dan bagian ini khusus untuk para murid. Hati-hati. Para murid menjadi seorang pemimpin ke depan. Tokoh-tokoh yang meneruskan visi dan misi Yesus. Jangan sampai melakukan penyesatan. Karena hukumannya itu sangat berat sekali. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kemudian bagian yang ketiga ayat 49 sampai ayat yang ke-50 berbicara tentang kamu adalah garam dunia. Garam. Ya. Jadi bagian yang pertama berbicara tentang ada kasus orang yang melakukan mujizat atas nama Yesus, lalu yang kedua berbicara tentang penyesatan, yang ketiga berbicara tentang kamu adalah garam. Ini Yesus mengajarkan kepada murid khusus. Kamu adalah garam. Jelas di situ Yesus katakan, kalau garam itu tidak berfungsi sebagai garam mengasinkan, untuk apa? Ini sangat tegas sekali. Kalau murid-murid Yesus tidak menjadi contoh teladan, karena dalam konteks waktu itu memang pemimpin-pemimpin agama tidak menjadi contoh teladan yang baik. Dan Yesus khususkan kepada para murid, kalau kamu sebagai calon-calon pemimpin tidak bisa menjadi contoh teladan, dalam hal ini adalah kamu adalah garam dunia, nggak ada artinya. Nggak ada istimewanya dengan para tokoh-tokoh agama pada waktu itu. Jadi itu kira-kira 3 bagian teks kita. Nah, sekarang saya mau masuk kepada sebenarnya Yesus mau mengajarkan apa dengan 3 hal itu. Khususnya dihubungkan dengan tema kita dan dalam rangka bulan kepemimpinan. Pengajaran yang Yesus mau ajarkan adalah yang pertama, pemimpin yang inklusif.
Jadi Yesus semua mengajarkan kepada murid, kamu akan menjadi seorang pemimpin dan pemimpin yang inklusif. Pemimpin yang terbuka. Bukan pemimpin yang tertutup, yang eksklusif, yang merasa diri paling benar, merasa kelompoknya itu paling istimewa, sedangkan orang lain tidak. Itu eksklusif. Tetapi Yesus mengingatkan, kamu sebagai pemimpin, jadilah pemimpin yang inklusif. Pemimpin yang mau bekerja sama dengan siapapun, apalagi bekerja sama untuk melakukan perkara-perkara yang benar, perkara-perkara yang baik, perkara-perkara yang memuliakan Allah, perkara-perkara yang membebaskan, menyelamatkan orang. Pemimpin yang mau merangkul siapapun tanpa membeda-bedakan, tanpa diskriminatif. Itulah pemimpin yang Tuhan mau inginkan. Para murid lakukan. Jangan menjadi pemimpin-pemimpin seperti tokoh-tokoh agama pada waktu itu. Pemimpin yang selalu merasa dirinya paling benar, merasa dirinya paling istimewa daripada yang lain. Dan kelompok yang lain dianggap salah dan menjadi saingan dan harus dimusnahkan. Bukan itu pemimpin yang Tuhan inginkan. Itu pengajaran yang pertama. Ya. Lalu pengajaran yang kedua, pemimpin itu enggak gampang. Dan pemimpin memiliki tanggung jawab yang besar. Jadi seorang pemimpin memiliki tanggung jawab yang sangat besar. Paling tidak yang pertama adalah tanggung jawab untuk dirinya sendiri. Enggak gampang menjadi seorang pemimpin. Tanggung jawab sendiri adalah dia harus memiliki spiritualitas yang baik. Disiplin rohani yang baik. Dalam rangka untuk menjaga dirinya supaya tidak tersesatkan dan tidak menyesatkan. Dia punya tanggung jawab untuk mendisiplinkan disiplin rohani dirinya. Supaya kehidupannya adalah kehidupan yang berkualitas. Bukan kehidupan yang menjadi batu sandungan. Bukan kehidupan yang menjadi penghalang. Seperti para pemimpin-pemimpin agama pada konteks Yesus waktu itu. Orang itu sulit sekali untuk beribadah. Ya, karena banyak aturan ini. Yang melakukan aturan itu siapa? Ya tokoh-tokoh itu, pemimpin-pemimpin itu. Ya. Yang kedua, ternyata pemimpin punya tanggung jawab kepada orang lain, khususnya orang yang dipimpinnya. Dalam hal ini pemimpin harus memberikan pengajaran yang sehat. Pengajaran yang benar. Bukan pengajaran yang menyesatkan orang, yang menjerumuskan orang. Bapak, Ibu, dan saudara, ini persoalan serius, Bapak, Ibu. Ketika seseorang pemimpin agama mengajarkan umat pengajaran yang salah, umat itu dia akan melakukan hal yang salah. Makanya kelompok-kelompok radikal, ya, agama-agama yang bisa dikatakan mabuk agama, itu muncul dari mana? Pemimpin yang mengajarkan pengajaran yang salah. Oh, itu bahaya sekali. Dan dalam hal ini Yesus menjelaskan tentang pengajaran sesat itu banyak sekali, mulai dari ayat 42 sampai ayat yang ke-48, 49. Berapa ayat itu? Jadi pemimpin harus memberikan pengajaran yang sehat, pengajaran yang benar. Itulah sebabnya harus belajar teologi, ya. Lama. Gak mudah, gak gampang. Kemudian memberikan motivasi dan semangat, membangun. Jadi perkataannya adalah perkataan yang mendorong, yang memberikan pengharapan, memberikan semangat dan membangun, bukan perkataan yang menjatuhkan. Ini pemimpin. Dan kemudian pemimpin yang mau memuridkan orang lain. Jadi memuridkan orang lain, mendampingi orang lain untuk orang lain itu bertumbuh dengan baik, dengan benar dan menghasilkan buah.
Itu tanggung jawab untuk orang lain. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, pengajaran yang terakhir adalah menjadi seperti garam. Apa artinya menjadi seperti garam? Saya mau coba pahami dari konteks Markus ini, mulai dari pasal 8 sebenarnya. Pasal 8 sampai pasal yang ke-9. Jadi pemimpin yang menjadi garam itu adalah pemimpin yang memiliki ketulusan hati, kemurnian hati. Ya. Garam itu fungsinya untuk memurnikan. Salah satunya, ya. Kemurnian hati, ketulusan hati. Jadi melakukan segala sesuatu dengan tulus, dengan hati nurani yang murni, bukan untuk kepentingan dirinya sendiri, bukan untuk kepentingan orang kelompok, dengan tulus. Yang kedua, pemimpin yang menjadi garam adalah pemimpin yang rendah hati. Kenapa? Karena dalam konteks ini para murid memperebutkan posisi. Siapa yang terbesar di antara kami? Ini saya katakan itu bukan pemimpin yang baik. Pemimpin yang baik, pemimpin yang benar adalah pemimpin yang mau melayani orang lain. Bukan mau menjadikan dirinya hebat di antara mereka. Konsep pemimpin dunia kan begitu. Siapa yang kuat dan untuk menduduki posisi jabatan pemimpin yang strategis, dia bisa lakukan apa saja untuk menyingkirkannya. Barangkali juga dengan cara-cara yang jahat, bisa saja. Tapi itulah konsep pemimpin dunia. Tetapi Yesus mengajarkan pada para murid bukan itu. Pemimpin yang menjadi garam dunia adalah pemimpin yang mau melayani, rendah hati. Bukan merasa dirinya paling hebat dan merendahkan orang lain. Bukan. Tetapi pemimpin yang mau melayani. Melayani orang lain. Dan yang berikutnya adalah pemimpin menjadi seperti garam ini adalah hidup berdamai dengan siapapun. Berdamai dengan siapapun. Bukan menjadi menjadi tribal dengan orang lain. Bukan. Tetapi menjadi juru damai dan hidup mau berdamai dengan siapapun. Termasuk yang berbeda. Termasuk yang barangkali tidak mendukung kepemimpinan kita, barangkali. Tetapi pemimpin yang menjadi garam dunia adalah pemimpin yang mau berdamai dengan siapapun. Yang mewujud nyatakan hidup kerukunan, harmonis, perdamaian satu dengan yang lain. Pemimpin yang menjadi garam dunia adalah pemimpin yang sangat terbuka. Mau menerima siapapun. Termasuk orang yang paling berdosa. Ya. Harus merangkul, harus menerima. Tanpa pengampunan, tanpa penerimaan, tidak ada pemulihan. Ya. Pemimpin harus tampil seperti itu. Mau menerima, mau mengampuni, maka ada pemulihan. Yesus ajarkan itu. Dan Yesus praktekkan itu. Yesus mau masuk ke pemungut cukai. Orang yang dianggap paling berdosa pada waktu itu. Ketika Yesus menerima, mengangkat dia, dan akhirnya dipulihkan. Dan masih banyak kasus-kasus lain. Inilah pemimpin yang harus terbuka. Dan pemimpin seperti itulah yang menjadi contoh, teladan, dan garam bagi dunia. Kita dipanggil oleh Allah untuk menjadi pemimpin-pemimpin yang membawa garam di tengah-tengah dunia ini. Kiranya Roh Kudus yang akan menolong kita semua dan memampukan kita semua sehingga orang lain boleh mendapatkan cinta kasih Tuhan
melalui hidup kita. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita saat teduh. Amin. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari wilayah Cimahi. Umat kekasih Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan. Marilah kita mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi anggota jemaat dan simpatisan yang berulang tahun pada tanggal 20 hingga 26 September. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sebelum kita masuk di dalam doa syafaat, saya akan membacakan formulir persiapan perjamuan kudus yang akan dilaksanakan pada tanggal 3 Oktober mendatang. Pada tanggal 3 Oktober 2021 kita akan merayakan perjamuan kudus. Perjamuan akan dilaksanakan secara online dengan mengikut sertakan juga jemaat yang ada di rumah masing-masing yang saat ini kita belum dapat hadir bersama-sama karena masih dalam situasi pandemi COVID-19. Untuk menyambut perayaan itu, mari kita mempersiapkan diri dengan memeriksa diri kita masing-masing. Pada perjamuan terakhir, Kristus meminta kita merayakan perjamuan kudus untuk mengenangnya. Mengenang Kristus berarti mengalami kehadirannya dalam hidup sehari-hari dan menyadari bahwa Kristus telah berkorban demi keselamatan kita. Sudahkah saudara hidup dalam persekutuan yang akrab dengan Kristus, sehingga saudara mengalami kasih, kuasa, dan kebenarannya? Yakinkah saudara bahwa Kristus telah mengorbankan hidupnya demi keselamatan saudara? Pada perjamuan terakhir, Kristus memecah roti dan mengangkat cawan, lalu membagikannya pada murid-muridnya. Ketika menerima roti dan air anggur, simbol tubuh dan darah Kristus, kita dipersatukan dengan Kristus. Kristus menjadi kepala, sedang kita adalah tubuhnya. Sudahkah saudara menjadikan Yesus Kristus sebagai kepala, pemimpin saudara dalam hidup pribadi, berkeluarga, bergereja, dan bermasyarakat? Sudahkah saudara hidup dalam kasih dengan saudara seiman yang adalah sesama anggota tubuh Kristus? Dengan makan roti dan minum anggur, kita dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Ini berarti kita perlu menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Kristus. Menyangkal diri berarti rela berkorban demi Tuhan dan sesama. Sudahkah saudara rela berkorban bagi sesama? Sudahkah kehidupan saudara menjadi berkat bagi sesama, peduli pada sesama, berani menyuarakan kebenaran dan keadilan, serta berjuang menciptakan damai sejahtera? Kiranya Roh Kudus menolong kita dalam mempersiapkan diri dalam merayakan perjamuan kudus mendatang. Mari kita masuk di dalam doa syafaat. Bapa dalam surga, sungguh kami bersyukur, berterima kasih ya Tuhan, di mana Tuhan boleh mengingatkan kami kembali akan tugas dan tanggung jawab kami sebagai pribadi, sebagai pemimpin, dimanapun kami berada, untuk boleh menjadi terang, menjadi garam di tengah-tengah dunia ini.
Memang ini bukanlah tugas yang mudah, tugas yang sangat sulit. Tapi Roh Kudus yang akan menolong dan mendampingi kami semua, sehingga kami dapat mewujud nyatakan kebenaran firman Tuhan ini dalam hidup kami hari lepas hari. Bapa, pada saat ini kami mau bersyukur bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang berulang tahun dari tanggal 20 sampai 26 September. Kami mau mensyukuri atas perjalanan hidup mereka selama 1 tahun ini. Dalam suka, dalam duka, Tuhan turut bekerja. Tuhan mendampingi mereka. Tuhan juga menguatkan, menghibur, dan memberikan berkat. Dan kami percaya bahwa perjalanan hidup yang mereka jalani selama 1 tahun ini semuanya oleh karena berkat dan anugerah Tuhan. Dan kami berdoa untuk hari-hari mendatang. Kiranya Tuhan Yesus pun akan terus menolong, menyertai, memberkatinya. Dari hari ke hari, apa yang menjadi kerinduan di dalam kehidupan mereka, Tuhan kiranya berkenan untuk menyatakannya. Tuhan anugerahkan kesehatan, kekuatan. Tuhan terus tambahkan berkat dalam kehidupan mereka pribadi lepas pribadi. Bapa, pada saat ini kami mau berdoa untuk jemaat dalam keadaan lemah tubuh, dalam keadaan sakit. Mari ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau adalah Allah, dokter di atas segala dokter. Kuasa dan mujizat-Mu dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya tidak akan pernah berubah. Kami berdoa secara khusus untuk Bapak Rahmanto yang sudah menjalani operasi mata 2 minggu yang lalu, dan saat ini terus dalam pemulihan. Kami berdoa kiranya Tuhan yang akan menjamah bagian tubuhnya yang dalam keadaan sakit ini. Oleh kuasa darah Yesus, Tuhan pulihkan dan Tuhan sembuhkan. Demikian juga bagi jemaat Tuhan yang lain, dimanapun mereka berada saat ini. Mari ya Tuhan, kiranya Engkau menolong, memulihkan kesehatan, kekuatan mereka semua. Bapa, pada saat ini kami juga mau berdoa ya Tuhan, untuk semua bentuk pelayanan yang ada di jemaat-Mu ini. Mari ya Tuhan, Kau berkati khususnya dalam pelayanan PA, persekutuan yang lain. Mari ya Tuhan, Kau berkati ibadah online yang masih terus dijalankan. Tuhan, Engkau terus sempurnakan pelayanan yang ada ini, supaya menjadi berkat, menjadi hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Akhirnya kami mau berdoa ya Tuhan, untuk jemaat-Mu dalam kehidupan pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, di tengah-tengah situasi kondisi yang sangat sulit seperti ini. Kami yakin dan percaya Tuhan yang akan menolong secara istimewa bagi mereka dalam keadaan kesulitan apapun saat ini. Tuhan berkati apa yang mereka lakukan, apa yang mereka kerjakan. Tuhan dampingi supaya mereka semua boleh mendapatkan berkat Tuhan, kekuatan yang luar biasa. Akhirnya kami berdoa untuk pemerintah dan bangsa kami Indonesia. Tuhan lawat para pemimpin bangsa kami, urapi dengan kuasa Tuhan sendiri, supaya kebijakan-kebijakan yang mereka ambil adalah kebijakan yang berkenan di hadapan Tuhan untuk kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Untuk kelompok-kelompok intoleran yang terus-menerus mengganggu jalannya pemerintahan ini, kiranya Tuhan yang akan menolong, mengendalikan, bahkan mencurahkan roh pertobatan kepada mereka. Terima kasih ya Tuhan, upaya pemerintah untuk vaksinasi dan juga untuk pemulihan perekonomian, kiranya Tuhan yang akan memberkatinya dan Tuhan yang akan turut campur tangan. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami alaskan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan memberikan persembahan atas segala berkat yang telah Tuhan curahkan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan yang mendasari persembahan kita terambil dari Amsal 3 ayat 9 hingga yang ke-10 berbunyi demikian. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejanamu
dan bejana pemeliharaanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Seraya mempersembahkan persembahan kita melalui online, kita akan menyanyikan tabur waktu pagi dari NKB 208. Mari kita bangkit berdiri dan kita berdoa. Segala puji syukur kami haturkan kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk segala pemeliharaan Tuhan atas setiap kehidupan kami. Terima kasih untuk segala apa yang sudah Tuhan beri bagi kami, setiap keluarga kami masing-masing. Kami bersyukur karena anugerah Tuhan, kami diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan kami. Dan kami mohon apa yang kami persembahkan ini Tuhan boleh Tuhan berkati. Tuhan pakai untuk dapat menyampaikan kasih Tuhan bagi jemaat-Mu dan juga sesama kami yang membutuhkan. Kami juga mohonkan berkat Tuhan atas setiap pergumulan jemaat-Mu di tengah kehidupan keluarga kami masing-masing. Kiranya Tuhan yang terus menyatakan kasih Tuhan bagi setiap kami. Ini doa dan permohonan kami Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengakhiri ibadah ini dengan tekad untuk menjadi garam di tengah-tengah lingkungan kita, dimanapun kita berada. Supaya kepemimpinan kita menghadirkan hamba yang melayani, yang mewujudkan damai sejahtera bagi sesama kita dan memuliakan Tuhan. Inilah
Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat dari Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus ada beserta kita saat ini sampai selama-lamanya. Amin.